Sahabat Kelight, mengarungi kehidupan dalam keluarga tentu sangat indah dengan terciptanya saling mengerti akan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Namun, tidak sedikit keluarga yang kurang memahami bagaimana menjaga keharmonisan serta komunikasi ini menjadi sesuatu yang indah. Mari sahabat Kelight, kita simak perbincangan menarik dalam talk show Lighthouse Family. Hadir setiap minggu sore jam 16.15 sampai 17.15. Dan di sini Anda juga dapat berinteraksi di telepon 2531972 atau SMS di 0812-203-1972 untuk saling berbagi dan saling membuka pemahaman antara orang tua dan anak dengan tujuan agar dalam keluarga ini saling memiliki rasa tanggung jawab dalam membangun sebuah keluarga yang harmonis. Baik, selamat sore sahabat Kelight. Terima kasih masih terus bersama kami di sore ini. Dan sesuai promo yang sudah Anda dengar, kita akan segera talk show dalam Lighthouse Family ini bersama childrencafe.com. Di studio Kelight FM, saya sudah bersama dua narasumber kita yang akan berdiskusi bersama kita. Mari kita sapa satu persatu narasumber kita yang sudah hadir di studio. Ada Mbak Nuri Indira Dewi. Selamat sore, Mbak Nuri. Selamat sore. Apa kabar nih Mbak Nuri? Kabar baik, Pak Kif, apa kabar? Baik sekali Nuri, terima kasih. Dan juga di sebelahnya ada Mbak Reni Osinta ya? Oceanita. Maaf, Oceanita Nasution MPSI ya. Selamat datang di studio Kelight juga. Terima kasih. Baik, sedikit saya review mengenai Mbak Nuri Indra Dewi. Ini dari childrencafe.com ya? Betul, Pak Kif. Oke, dan juga kalau Mbak Reni saat ini Associate di Biro Psikologi Fajar Asa, Balikpapan ya Mbak ya? Iya benar. Dan juga Divisi Training di Lembaga Psikologi Terapan di Universitas Balikpapan. Ya, benar. Oke, kita akan berdiskusi yang sangat menarik, sahabat Kelight, untuk keluarga kita. Itu temanya bermain pada anak dan hakikat permainan ya. Iya. Ini sesuatu hal yang setiap hari, setiap saat mungkin ditemui oleh setiap keluarga ya, Mbak Nur dan Mbak Reni. Betul sekali Pak Kif. Oke, dan sahabat Kelight, Anda juga bisa bergabung, jangan lupa. Untuk keluarga di Bandung, juga di luar Bandung bisa menghubungi 253-1972 atau melalui SMS Kelight di 0812-203-1972. Kita mulai diskusi menarik di sore ini sambil menikmati suasana libur yang tersisa menjelang petang ini ya Mbak Nuri dan Mbak Reni. Bermain dalam pandangan orang dewasa itu sebetulnya seperti apa? Nah, ini menarik ya. Oke. Mungkin pertama kita cerita dulu kenapa ya kita angkat tema yang satu ini nih Pak Kif dan juga sahabat-sahabat Kelight. Karena memang betul seperti apa Pak Kif sampaikan tadi, bahwa bermain itu adalah hal yang biasa. Kita menganggapnya sebagai hal yang biasa karena setiap hari anak-anak kita melakukannya. Tapi biasanya kita melihatnya anak-anak kecil yang melakukannya ya Pak ya. Iya, kebanyakannya. Kalau udah SMP, SMA kayaknya kita menganggapnya bukan bermain lagi gitu. Padahal sudah beda lagi ya. Sudah beda lagi. Nah, kali ini kita mau angkat hal yang sebetulnya sehari-hari atau sederhana itu menjadi sesuatu yang sebetulnya perlu sekali diperhatikan oleh orang tua. Jadi kalau kita kadang-kadang ya Reni ya dan juga Pak Kif, kalau kita sudah tahu anak kita bermain tapi biasanya kita nggak terlibat karena kita pikir ya udah gitu, mereka main ya seperti kemarin-kemarin aja, nggak ada pentingnya, paling mereka happy udah titik. Tapi sebetulnya ada unsur-unsur penting dalam bermain dan ada penekanan atau apa ya, keterlibatan kita sebagai orang dewasa dalam bermain itu juga sangat penting. Nah, ini tidak boleh dilepas berarti ya sebetulnya. Dilepas atau nggak lepas, nah. Oke, Mbak Reni kalau itu ya. Oke, jadi mungkin sekedar berbagi. Jadi kalau kita menghayati kita aja deh, kalau sebagai orang dewasa, menganggap permainan itu seperti apa sih? Untuk mendapatkan kesenangan gitu. Yeay, bersenang-senang. Kemudian biasanya membunuh waktu atau menghabiskan waktu, mengisi waktu. Dan kita memandangnya permainan itu ya daripada nggak ngapa-ngapain gitu ya. Atau mungkin orang dewasa menganggap anak-anak bermain ya iya emang sudah dunianya, tapi kita hanya sebatas itu memandangnya, ya emang dunianya. Jadi tidak beranggapan bahwa sebetulnya bermain itu universal. Tidak hanya untuk anak-anak, tapi juga untuk siapa aja, dari lapisan usia mana aja. Nah, kalau specifically tentang main itu pentingnya di mana? Karena
pada anak-anak yang usianya relatif lebih kecil di bawah 8 tahun, bermain itu sangat menggali apa yang mereka perlukan dalam perkembangannya, dalam perkembangan psikologisnya. Jadi umumnya anak-anak usia 8 tahun ke bawah itu kan tidak mampu, tidak bisa mengekspresikan perasaannya, kemudian tidak bisa mengekspresikan keinginannya secara gamblang. Nah, melalui permainan itu bisa terungkap gitu. Nah, itu mungkin jadi kita kan mau membedakan nih Pak. Tadi kan pertanyaan Pak Kif adalah bermain tuh gimana sih kalau dalam pandangan orang dewasa. Nah, sekaligus nih kita juga ingin menjawab bagaimana sih sebetulnya permainan itu dalam pandangan anak. Jadi kalau tadi orang dewasa melihat bermain itu seperti yang dijelaskan oleh Reni gitu ya, hanya sekedar mengisi waktu, hanya untuk merasa senang dan sebagainya. Nah, bagi anak ternyata bermain itu juga adalah salah satu cara untuk mengekspresikan apa yang dia rasakan, apa yang ingin dia ungkapkan. Kalau misalnya dia memang untuk anak-anak yang lebih kecil punya keterbatasan dalam hal pengungkapan atau verbal gitu ya Pak Kif ya. Jadi caranya adalah dengan bermain. Dan kalau orang dewasa tahu tentang ini, mereka sebetulnya bisa melihat, atau kita sebetulnya bisa ngelihat anak-anak bermain misalnya memainkan sesuatu yang wah ini berarti ada sesuatu di baliknya, ada artinya gitu. Dan nggak cuma sekedar misalnya Pak Kif sukanya main apa sih dulu pas masih kecil, biar contohnya enak gitu, biar konkret. Macam-macam. Main gundu. Main gundu ya. Kalau sekarang udah jarang ya gundu. Udah jarang. Jarang. Misalnya main gundu gitu ya, kita ngelihatnya memang main gundu itu buat anak-anak mereka seneng aja kali nyentil-nyentil kelereng dan maksudnya ada tantangannya, ada tujuannya, harus kena kelerengnya, akurasi dan sebagainya. Tapi buat anak-anak sendiri mungkin dari segi mereka melihatnya bahwa permainan ini selain juga bikin saya tertantang dan saya punya tujuan yang harus dilakukan, tapi saya juga punya teman loh akhirnya gitu. Saya juga bisa bersosialisasi loh sama teman saya, misalnya seperti itu. Dan di sana arena belajar juga kan? Oh iya. Ya kan? Banget. Otomatis ya. Otomatis. Jadi ini menarik sekali. Baik, sahabat Light, kalau saja Anda baru bergabung, kita tengah berdiskusi atau talkshow di Lighthouse Family mengenai bermain pada anak dan hakikat permainan. Oke, Mbak Nuri juga Mbak Reni, kita lanjutkan ya. Tadi dari persepsi dewasa bermain seperti apa? Mbak Nuri sudah mengkilas sedikit dari persepsi anak itu bagaimana? Iya. Mbak Reni ya. Kalau dari persepsi anak sebetulnya bermain itu seriously belajar. Jadi sangat belajar dengan sungguh-sungguh. Jadi bermainannya tidak ada yang pura-pura gitu. Natural ya. Sungguh-sungguh. Ya. Nggak ada yang main-main buat anak-anak walaupun mereka sedang bermain gitu. Jadi coba mungkin kita mengingat-ingat atau kalau memperhatikan anak-anak main kelereng tadi yang diambil contoh yang main gundu. Kan mengira-ngiranya tuh benar-benar dengan sungguh-sungguh gitu. Itu melatih akurasi mereka, ketepatannya, fokusnya seperti itu. Kemudian kompetisinya berlangsung, artinya sungguh-sungguh mereka menghayati itu. Kalau ada yang curang ya mereka akan dengan sangat sportif. Jadi terjalin gitu loh, dari permainan yang sederhana itu muncul sportivitas, muncul kritis, sikap kritis. Kemudian mereka juga bisa lebih fokus. Nah, jadi mereka nggak main-main. Padahal kalau kita pikir bahwa bermain dalam kacamata ya cuma main-main ini gitu ya. Enggak, anak-anak nggak main-main. Anak-anak mereka serius banget. Istilahnya main ya. Ya bisa berantem justru kalau misalnya ada yang curang, ada yang ini. Iya ya. Saya jadi kepikiran kadang-kadang kalau kita misalnya lihat anak-anak berantem gara-gara permainan misalnya, kita kalau orang dewasa kan gampang sekali bilang bahwa udahlah orang cuman main-main aja kok gitu, udah ngalah dulu lah kamu gitu, biarin aja temennya menang atau gimana. Padahal buat anak-anak ternyata serius banget gitu. Itu bedanya ya. Dia memperjuangkan sesuatu, misalnya sampai rebutan gitu ya. Nah itu dia. Ya. Oke, kalau dari sisi hakikat sebenarnya apa bermain ini, Mbak Reni? Jadi bermain itu sebetulnya bagaimana kita melakukan aktivitas yang kita lakukan sungguh-sungguh dengan up mentally. Jadi apa yang kita rasakan dari dalam gitu. Misalnya saya sedang bermain masak-masakan, saya itu saat itu juga saya sedang mengkolaborasikan ingatan saya tentang
mungkin siapa yang saya lihat sedang memasak, saya meniru, saya mencoba untuk mempraktekkan pengetahuan yang saya punya seperti itu. Jadi bermain itu sesungguhnya adalah kegiatan yang saya representasikan dari apa yang saya tahu, apa yang saya rasakan, termasuk juga dengan apa yang saya dapat dari lingkungan saya sekitar. Nah, ini mulai agak creepy nih ngomongnya. Kenapa nih? Jadi kalau misalnya ada anak yang bermain tidak semestinya, misalnya bermain boneka tidak semestinya sini, misalnya boneka biasanya disayang, digendong, tapi ada anak mungkin bermain boneka dicopot gitu kepalanya. Oke, itu ada hal yang ada sesuatu. Itu sudah memberikan informasi Oke, tertentu iya. gitu. Jadi sebetulnya hakikat Iya. bermain tadi banyak gitu ya yang bisa kita angkat dari situ. Jadi bukan hal yang sepele ya kalau misalnya ada anak, misalnya boneka dicopot tangannya atau lehernya, itu orang tua bagaimana itu sebaiknya ketika misalnya beberapa kali melihat kondisi seperti itu? Kalau terjadinya hanya sesekali, kita juga nggak tiba-tiba ya kenapa dicopot kepalanya deh gitu, nggak gitu ya. Artinya kalau dia mungkin sedang dia benahi atau apa, oke. Tapi kalau itu terjadinya terus menerus, kemudian selalu seperti itu dalam durasi yang cukup lama, ya mungkin kita perlu sedikit mendekat ya, dan coba menanyakan lebih jauh dengan cara yang bisa anak pahami, mungkin bukan dengan bahasa kita tapi menggunakan bahasanya, menanyakan, menggali dari dia kenapa seperti itu. Oke, berarti tetap orang tua tidak bisa melepas 100% ya. Kalaupun itu memang arena permainan anak, memang saat bermain, tapi tidak betul-betul lost control, enggak ya sebetulnya. Kayak tadi kan itu. ada sesuatu yang bisa diamati dan dicermati. Betul. Ya? Dan mungkin saya bisa tambahkan sedikit nih Pak Oke, silakan, Mbak dan Nur. sahabat-sahabat Kelight. Jadi memang tadi sudah dinyatakan bahwa bermain itu kan buat anak sesuatu yang sungguh-sungguh. Mereka mengkolaborasikan apa yang sudah mereka lihat, apa yang sudah mereka observasi, yang mereka dapatkan dari lingkungannya dengan kemampuan yang memang sedang berkembang di usia mereka nih Pak Kif. Jadi katakanlah misalnya misalnya tadi bermain masak-masakan gitu. Jadi tidak hanya sekedar anak mampu melihat, tapi mereka juga mempraktekkan. Berarti perkembangan motoriknya memang lagi cocok di situ. Gitu. Kemudian bahasa misalnya, dia cerita bahwa saya masak mie goreng gitu, karena memang perkembangan bahasanya sedang berkembang. Tapi kalau soal yang ini tadi, mungkin kita bisa diskusikan lebih lanjut nih ya Mbak Reni juga Pak Kif. Soal yang apakah kemudian kalau permainan yang dilakukan anak tidak wajar gitu ya, dalam tanda kutip tidak wajar, apakah itu sesuatu yang memang harus sudah kita alarm gitu atau alert gitu buat kita, apa kita bisa bilang bahwa anak kan memang zamannya atau umurnya lagi suka eksplorasi nih gitu, bisa aja dia ngelihat si boneka itu, loh kok ini ada sambungan nih antara kepala sama badannya gitu, terus dia goyang-goyangin, copot, abis itu dia ngelihat sendiri. Jadi bukan karena dia mau observasi apa gitu misalnya. Bisa nggak sih seperti itu? Bisa. Makanya tadi disampaikan ya tidak tiba-tiba juga terus ditanya langsung khawatir kalau tangannya dicopot. Bisa jadi karena dia pengen tahu gitu. Karena keinginan tahu Karena keinginan tahuannya. Nah, makanya tadi dikatakan kenapa bermain itu jadi penting. Di sini jadi jalan kita sebagai orang tuanya atau sebagai orang dewasa yang ada di sekitarnya untuk bisa berinteraksi dengan anak melalui dunianya, dunia bermainnya itu. Kita jadi bisa menggali banyak. Sangat disayangkan seringkali orang tua mungkin dengan segala kesibukannya terlepas perhatian itu, sehingga hanya melihat hasil akhirnya aja, apakah mainan itu berantakan dan kemudian marah. Ada yang terjadi dengan mainan baru dibelikan kemudian copot rusak, atau rusak, tapi tidak memproses, artinya marah aja atau langsung kasih punishment atau kasih hukuman aja kepada anak, tapi tidak diproses. Nggak misalnya Tidak dicari tahu dulu apa yang terjadi. Dan itu sangat disayangkan karena itu sudah kehilangan informasi banyak hal terhadap apa yang dirasakan anak-anak. Kalau kita langsung menanyakan kepada anak kenapa sih gitu ya, anak tidak mudah itu untuk menyampaikannya.
untuk menjawabnya gitu ya. Iya. Kenapa sih gitu, misalnya kita lihat mainannya rusak terus kita langsung marah gitu. Kenapa sih rodanya copot, baru juga kemarin ibu beliin gitu ya. Biasanya kalau sudah sering seperti itu, anak tuh jadi lebih bersifat menghindar, Defensif. defensif. Kalau terjadi sesuatu sama mainannya yang tidak diharapkan, akhirnya dia sembunyikan gitu. Wah, ini malah Oke. jadi lebih panjang Lebih panjang akibatnya ya. Oke, ini jangka panjangnya. Ada yang sedikit menggelitik saya. Tadi ada sesuatu yang mungkin ada tanda kutip, ada sesuatu. Tapi apakah pola permainan anak ini juga bisa jadi simbol untuk, misalnya kalau senang main kayak arsitektur atau akan jadi arsitek segala, itu akan Apakah Satyo bisa menunjukkan minat gitu ya, minat atau- anak-anak ini ke depannya, Mbak Nur atau Mbak Reni? Sebetulnya kalau minat ya, kalau minat sih menurut saya memang dari kecil kita sudah bisa amati Pak, sebagai orang tua atau misalnya kita jadi guru atau kita jadi orang dewasa yang punya keponakan atau cucu dan sebagainya, kita bisa amati sebenarnya minat anak-anak kita kemana. Tapi lagi-lagi kalau saya sih melihat usia anak ini adalah zamannya atau usianya mereka bereksplorasi gitu. Oke. Jadi kalau bisa gitu ya, kalaupun misalnya saya punya keponakan nih Pak Kif, dan dia suka sekali gambar mobil. Setiap kali Oke. ditanya, kamu mau gambar apa sekarang? Gambar mobil. Memang sih hasil mobilnya berbeda-beda, tapi Oke. selalu mobil. Nah ini kan kita bisa lihat bahwa sebetulnya dia punya minat besar terhadap mobil. Tapi bukan berarti terus nanti ke depannya dia akan jadi Misalnya atau bikin mobil. gitu. Dan yang perlu diingat adalah bagus kalau kita sudah tahu minat anak, tapi kita juga jangan sampai menutup kemungkinan mereka untuk punya minat yang lain. Jadi artinya kalau kita punya kemampuan untuk memfasilitasi, memberi mereka wawasan yang lebih luas tentang bidang-bidang lain, itu lebih baik lagi. Kalau dari saya gitu. Dari Reni? Iya, jadi seperti yang kita tahu, anak itu masih dalam usia perkembangan, dia masih explore. Ada kalanya dia memang berminat pada satu hal dan minat itu menetap. Nah, mungkin itulah yang menjadi kesenangannya gitu ya, minatnya yang bisa kita kembangkan. Tapi tidak menutup kemungkinan juga memang saat itu dia lagi tertarik di sana, nanti akan berkembang atau berganti kepada minat yang lain. Jadi orang tua sebisa mungkin sih memfasilitasi seluas-luasnya. Tidak lantas, kayaknya suka main bola, jadi pemain bola gitu terus tiap ulang tahun bola lagi. atau malah jadi orang tuanya sebenarnya yang kepengen gitu ya. Sering Jadi, kayak gitu ya. seringnya kayak gitu. Akhirnya menutup peluang anak itu untuk meluaskan minatnya gitu. Oke. Kalau kita lihat perbedaan zaman ya. Oke. Waktu saya pada zaman itu, zaman sekarang ada satu perbedaan yang nanti ada korelasinya dengan mungkin dampak ya. Bagaimana Mbak Dudi atau Mbak Reni, kondisi permainan zaman dulu dan sekarang itu perbedaannya seperti apa? Mbak Reni dulu. silakan. Reni dulu nih. Jadi kalau zaman ayah saya dulu, zaman ayah saya dulu mungkin teknologi belum begitu canggihnya, sehingga permainan itu yang dibuat dari secara tradisional, secara manual, dari bahan apa yang ada di sekitar gitu ya. Kemudian lebih banyak melibatkan interaksi antara anak dengan anak. Ya, Oke. sehingga mereka belajar bagaimana berkomunikasi satu dengan yang lainnya, kemampuan sosial dan relasi emosionalnya tuh berkembang dengan sangat baik. Nah, seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi saat ini, ya kita bersyukur ya. Tapi di sisi lain permainan tuh makin canggih-canggih gitu. Gadget yang luar biasa kerennya gitu ya. Betul. Tapi pada akhirnya jadi sifatnya lebih individual Jadi kali ya. sangat individual dan anak kehilangan kesempatan untuk mengasah relasinya. Apalagi penghayatan emosinya itu jadi lack of, jadi sangat kurang. Akhirnya muncul masalah-masalah di situ. Anak yang kurang mendapat paparan emosi, artinya anak kurang tergali. Dia miskin sekali tentang penghayatan emosi, bagaimana itu senang, bagaimana itu sedih. Apalagi cara berkomunikasi atau berrelasi dengan orang lain, karena setiap hari sudah dipapar dengan gadget, dengan serba teknologi canggih. Itu salah satu dampaknya tadi. Itu dampaknya, muncul penyakit-penyakit
maaf, mungkin bukan penyakit, lebih tepatnya muncul hambatan-hambatan yang seperti saat ini kita temuin. Anak susah ngomong, anak nggak bisa bersosialisasi dengan orang lain. Iya. Saya nggak mau kasih label apa-apa, tapi intinya seperti itulah. Oke, jadi banyak ya. Ada plus minusnya mungkin ya. Dari permainan zaman Permainan dulu zaman dan sekarang permainan ya. zaman sekarang. Tapi betul. kalau secara apa ya, mungkin bahasa paling mudahnya, secara psikologis ini mana yang paling tepat? Agak susah juga mungkin ya, karena kondisinya berbeda ya. Zaman teknologinya serba canggih, tapi kan itu memberikan semacam penambahan apa? Mungkin perkembangan ini tidak bisa ditolak, pasti dihadapi oleh semua anak-anak sekarang ya. Betul. Pada hakikatnya memang perkembangan teknologi akan terjadi terus, dan yang bisa dilakukan adalah kita tidak bisa mencegah perkembangan teknologi. Kita tidak bisa mencegah gadget yang semakin canggih. Anak-anak semakin mudah untuk mendapatkan gadget. Mereka punya sendiri gitu ya, dan mereka bisa bisa mengakses dengan sangat mudah gitu. Itu yang tidak bisa kita cegah. Tapi sebagai orang tua atau orang dewasa di sekitar anak, kita juga punya peran gitu untuk meminimalisir efek negatifnya dan malah mencuatkan efek positif dari penggunaan gadget atau permainan zaman sekarang gitu. Jadi artinya tidak dibeda-bedakan bahwa dulu tuh lebih oke loh karena anak-anak jadi lebih bisa berelasi dan bersosialisasi gitu. Nggak seperti itu juga. Jadi memang intinya apa yang bisa kita lakukan nih kalau kondisinya seperti ini gitu. Oke, peran orang tua itu tetap ya masih kontrol tetap ada. Oke, Mbak Nuri dan juga Mbak Reni, kalau kita bicara tentang kaitannya ya, apa ada kaitan-kaitan bermain bagi perkembangan anak nih, keterkaitannya? Sangat jelas, banyak, kayak tadi sudah disebutkan ya. Bermain itu bisa mengasah keterampilan motorik halus, motorik kasarnya. Kemudian kognitifnya juga berkembang. Di samping itu tadi bagaimana dia berelasi dengan orang, kemudian penghayatan emosi juga jadi terstimulasi dengan dia bermain. Bermain yang seperti apa? Artinya bermain yang melibatkan itu semua. Nah, saya sebetulnya tidak anti gadget, bukan seperti itu, tapi seperti sekarang ya, teknologi canggih. Kita mau main catur, kita bisa main catur di handphone. Benar. Kita mau main kasti, kita bisa main kasti di handphone. Tapi di saat yang sama dia memutus atau tidak memberi kesempatan area perkembangan yang semestinya. Kayak main kasti kan area motorik sebetulnya. Harusnya si anak bisa lari-lari, bisa mukul bola gitu ini ya. sih cuma jempol yang lari-lari. Nah, yang seperti itu yang mungkin sebagian orang tua tahu dan paham, hanya mungkin biar hemat waktu ya, tapi tidak atau belum menyadari dampak yang lebih jauhnya gitu. Boleh tapi dibatasin, dan sebetulnya sih ada usia tertentu yang emang nggak usah dulu untuk memainkan permainan dari gadget itu, apapun bentuknya. Sekarang kan gadget juga banyak yang edukasi gitu ya. Banyak, saya tidak menutup positif dari itu, banyak sekali. Tapi emang sebagai orang tua harus pegang kontrolnya, harus menjadi manajernya yang kapan waktunya, kapan bolehnya, berapa lama, seperti itu. Oke. Tidak jadi satu-satunya sumber mainan buat anak-anak gitu. Oke, Mbak Reni, Mbak Nuri, kalau ini kan permainan yang kalau istilah main-main tapi serius ya buat anak. Apakah bisa jadikan karakter dari seorang anak nantinya ke depannya dari hasil main-main ini yang serius? Wah, kalau udah bicara karakter, jadi kalau karakter ya, kita bicaranya jadi agak basic nih. Karakter itu sebetulnya sesuatu yang bawaan gitu, artinya dibawa dari lahir atau dibentuk oleh lingkungan gitu. Dan memang para ahli perkembangan juga masih mendebatkan ini, tapi banyak yang setuju bahwa karakter itu dibentuknya dari bawaan dan sekaligus lingkungan gitu. Jadi memang dua-duanya punya pengaruh terhadap itu. Nah, kalau misalnya tadi Pak Kif nanya kalau dari jenis permainannya atau cara anak bermain atau minatnya dia pada permainan tertentu, itu akan membentuk karakternya atau enggak? Kalau menurut saya pengaruhnya bisa saja ada di situ. Walaupun tidak 100% memang pengaruhnya dari apa yang dia mainkan gitu. Gitu sih, Pak. Kalau karakter sebenarnya ini ya, Ren,
sesuatu yang banyak sekali Banyak faktor sekali penentunya. faktornya. Oke, mungkin jadi kebiasaan mungkin ya. Bisa jadi pola kebiasaan anak misalnya. Itu memungkinkan, Mbak Reni? Jadi kan mereka itu dapat input dari mana aja, dapat masukan dari mana aja, bisa melalui permainan atau tokoh-tokoh yang mereka tahu dari televisi, dari mana aja. Nah, tapi kalau sampai menjadi karakter itu lebih kompleks ininya, Prosesnya prosesnya panjang. lebih panjang. Oke. Dan nah di sini tadi makanya peran orang tua itu pentingnya di situ gitu. Jangan sampai anak merekam merekam bulat-bulat gitu ya karakter apapun yang mereka terima tanpa pengawasan dari orang tua, karena ya itu tadi nanti dia tidak tahu mana yang baik atau yang kurang baik bagi anak. Orang tua tuh perannya di situ pentingnya. Kalau saya sih lebih suka melihatnya seperti ini nih Pak Kif. Jadi permainan atau mainan ini bisa jadi salah satu media atau alat untuk menanamkan karakter tertentu pada anak gitu. Tapi alat untuk alat bantunya aja. Jadi kayak misalnya kita pengen anak-anak kita jadi anak yang jujur. Nah, bisa aja kan kita Ambil tokoh. misalnya kita bisa aja kita ambil salah satu contoh tokoh gitu ya di film kartun kah, dari mana kah gitu, misalnya Upin Ipin gitu yang ada cerita tentang kejujuran dan dan sebagainya. Kemudian kita ajak anak kita bermain peran, kita jadi Upin Ipin yuk gitu, misalnya seperti itu gitu. Jadi memang tidak berkaitan secara langsung tapi bisa jadi alat bantu nih untuk kita menanamkan karakter-karakter baik gitu misalnya. Oke, baik sahabatnya, terima kasih Anda masih terus bersama kami di Bincang Sore ini di Lighthouse Family. Tema kita masih bermain pada anak dan hakikat permainan. Masih bersama kedua narasumber kita, Mbak Nuri Indira Dewi dari childrencafe.com, Mbak Reni Oceanita Nasution MPSI. Dari saat ini beliau ini Associate di Biro Psikologi Fajar Asa, Balikpapan, juga Divisi Training dan di Lembaga Psikologi Terapan di Universitas Balikpapan ya. Kita masih ada waktu menjelang azan maghrib ya. Nanti terima kasih juga sahabat Kelet yang terus setia di frekuensi ini. Oke, Mbak Nuri juga Mbak Reni, apakah permainan melalui bermain ini bisa menjadi terapi dalam pengembangan atau penyelesaian masalah pada anak misalnya? Nah, Pak Kif, ini kebetulan mungkin banyak sahabat Kelet juga ya yang bingung. Ini kenapa Mbak Reni dari Balikpapan jauh-jauh? Jauh-jauh talk show di Bandung gitu ya. Yeah. Karena memang kebetulan nanti mungkin Reni bisa cerita lebih panjang. Nanti kebetulan diinformasikan. betul. 4 hari terakhir ini dari Kamis sampai hari ini memang sedang mengikuti sebuah workshop atau seminar tentang sebuah pelatihan tentang play terapi. Jadi memang betul bermain sebagai terapi. Oke. Nah, ini menarik sekali, mungkin nanti boleh Reni, ya? langsung diceritain nih, Mbak Reni. Silakan Mbak Reni. Ya, jadi saya masih sebagai peserta ya. Jadi, nah itu tadi seperti yang di awal kan sempat disinggung, kenapa bermain itu bisa jadi sarana buat kita mengetahui apa sih yang terjadi dengan anak. Ya, ada anak-anak, lebih tepatnya yang di bawah usia 8 tahun itu sangat susah untuk mengungkapkan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka alami dengan kata-kata. Walaupun anak itu sudah bisa bicara ya, jadi ini tidak terkait dengan kemampuan berbicara atau tidak mampu berbicara, bukan itu, tapi untuk perkembangannya memang dia belum mampu untuk mengungkapkan secara gamblang apa yang terjadi. Oleh karena itu ada terapi melalui permainan atau play terapi, namanya di sini dia menggunakan media permainan untuk bisa menggali apa yang terjadi dari anak-anak yang mengalami masalah. Tapi memang tidak semua permasalahan pada anak bisa ditangani melalui play terapi ini. Khususnya tuh tiga jenis permasalahan yang dihadapi oleh anak. Yang pertama tuh anak-anak yang mungkin mengalami trauma pada event tertentu yang tiba-tiba, mungkin saya ngambil contoh kayak peristiwa tsunami gitu. Di situ kan banyak anak yang mengalami trauma ya. Dan bagaimana supaya bisa mengatasi traumanya, kita bisa lakukan dengan play terapi. Yang kedua adalah anak-anak yang mungkin tidak tahu terdiagnosa masalahnya apa. Maksudnya mungkin ada diagnosa spektrum autism, mungkin ada diagnosa anak-anak dengan ADHD gitu. Tapi ada anak yang juga
nggak terdiagnosa nih apa gitu ya, artinya nggak tahu gitu masuk ke kategori yang mana. Nah itu bisa juga dilakukan dengan Play play therapy therapy. ini. Oke. Dan yang ketiga adalah khususnya anak-anak yang punya masalah dengan emosional, Oke. permasalahan kekurangan mendapatkan perhatian, kekurangan mendapatkan Kasih pelekatan atau sayang kasih sayang mungkin. dari masa awal-awal kehidupannya, waduh, yang seperti itu. Jadi baru berimbas setelah usia anak 6, 7, 8 seperti itu. Metodenya seperti apa kalau boleh secara Singkat. singkat? Singkatnya, jadi terapi itu dilakukan di satu ruangan yang aman bagi anak, artinya tidak ada benda-benda berbahaya. Oke. Kemudian aneka macam permainan dihidangkan, maksudnya dihadapkan, dan anak-anak bebas memilih dia mau melakukan apa saja, bermain apa saja dengan benda-benda yang ada di ruangan terapi tersebut, di bawah supervisi seorang terapis yang sudah terlatih. Jadi di situ hubungan yang terjadi antara terapisnya dengan anak adalah sama atau equal. Jadi terapis di situ tidak melakukan mengajari anak cara bermain, tidak. Jadi dia hanya Menemani istilahnya. memfasilitasi lebih Memfasilitasi. tepatnya apa yang anak lakukan. Misalnya anak itu nanti akan bermain dengan permainan tertentu, dia akan terapis itu membantu untuk merefleksikan apa yang anak lakukan. Dan sesi terapi ini bisa berlangsung agak lama, memang bisa terjadi sekitar 10 sampai 16 sesi, tergantung balik lagi dengan permasalahan anak, dan biasanya setiap sesi itu 1 jam berlangsung. 1 jam setiap sesi ya? Iya. Nah, kenapa bermain ini jadi bisa menggali, yaitu tadi anak-anak yang di bawah usia 8 tahun itu memang tidak seluruhnya bisa mengungkapkan yang terjadi. Dan walaupun sudah ditanya pun kadang-kadang mereka masih kesulitan untuk Sulit mengungkapkan untuk gitu. mengungkapkan, apalagi dengan trauma tertentu ya, maksudnya misalnya korban penyiksaan atau kekerasan seksual, Pelecehan. seperti itu, pelecehan seksual, dia sendiri harus healing dengan trauma yang dialaminya. Nah, play terapi ini digunakan untuk itu, tanpa membuat anak merasa apa istilahnya, Intimidasi. Iya, terintimidasi. gitu. Karena Atau seperti sedang diinterogasi Ya, misalnya seperti gitu. Oke, itu berarti beberapa anak-anak tertentu ya yang ya, harus mengikuti play terapi ini ya. memang tidak semua anak bisa, maksudnya tidak semua Oke. permasalahan pada anak bisa diatasi dengan ini, tapi kalau saya menariknya terlepas dari sisi terapeutiknya gitu ya, memang harus dengan trainer yang terapis yang memang sudah terlatih. Tapi untuk pendekatannya kita sebagai orang tua saja kita bisa gitu untuk lakukan kepada anak-anak kita. Misalnya yang paling Misalnya yaitu tadi, dengan ketika kita ada di sana, ketika saat anak bermain, kita merefleksikan apa yang mereka lakukan, anak itu merasa kita berempati pada mereka. Oke, mungkin bisa dicontohkan merefleksikan yang anak lakukan tuh seperti apa nih? Misalnya, jadi nggak selalu loh anak-anak, saya contohkan ya, nggak selalu anak-anak itu ketika mengambil permainan mobil-mobilan, kita nggak bilang, oh kamu ambil main mobil-mobilan, ya jangan gitu. Oh, oke. Karena untuk anak bisa jadi mobil-mobilan itu bukan, Bukan mobil-mobilan. Jadi begitu di sesi terapi play terapi itu begitu gitu. Jadi orang tua atau terapisnya itu tidak boleh menjudge apapun yang anak ambil tuh belum tentu itu yang di dalam benaknya. Jadi misalnya dia ngambil mobil-mobilan, ya kita bilang, oh kamu ngambil itu ya, kita ikutin terus. Tapi bukan, oh kamu ngambil mobil-mobilan, enggak, belum tentu. Bisa jadi dia sebut itu adalah kereta dorong atau apa seperti itu. Nah, bagaimana itu diterapkan pada orang tua yang mungkin sebutlah tidak punya masalah dengan anaknya ya. Oke. Hadir di sana untuk ya terus menggali, merefleksikan itu. Jadi, oh anak mengambil itu. Kemudian kalau dia sedang dengan bermain dengan imajinasinya, kita cerminkan kembali, oh kamu senang, kamu terlihat senang dengan itu ya. Gitu. Jadi anak juga di situ belajar, oh yang begini tuh namanya senang gitu. Ternyata untuk mengetahui macam-macam emosi itu nggak gampang ya. Iya, nggak gampang. Tidak mudah ya. Tidak mudah ya gitu. Mungkin kita saat ini sudah gede tahu aja rasanya, cuma
nggak sedikit loh sekarang anak-anak yang mengalami nggak tahu itu yang namanya. Saya nggak tahu Saya yang nggak saya tahu rasakan yang ini namanya apa gitu. Iya. Dari seperti itulah gambarannya tentang play therapy tadi kurang lebih secara umum. Oke, menarik sekali dan tanpa terasa kita sudah berada di penghujung acara Talkshow Lighthouse Family ini ya. Mungkin ada yang disampaikan dari siapa dulu, Mbak Reni atau Mbak Nuri dulu untuk para orang tua mungkin ya. Ini karena peran orang tua memang sangat penting. Iya, kalau saya sih kesimpulannya mungkin pendek saja ya Pak Kif, bahwa bermain itu buat anak ternyata bukan hanya merupakan hal yang simpel atau sehari-hari, tapi sudah merupakan kebutuhan dan kalau saya bisa bilang itu hak anak sebetulnya. Oke, hak anak ya. Untuk bermain. Jadi peran kita sebagai orang tua, kita harus pastinya kita harus tahu dulu karakteristik anak kita di usianya, kemudian kita hadir pada saat dia sedang bermain. Jadi jangan sampai kita hanya memberikan mainan, melihat hasil akhirnya gitu ya, artinya dia memainkannya atau tidak dengan benar atau tidak dan sebagainya, tapi kita ikut atau hadir dalam proses bermainnya juga. Itu kalau dari saya Pak Kif. Oke. Kalau dari saya mungkin lebih kepada ajakan ya buat semua orang tua, baik yang punya anak 1, 2, 3, 4 gitu ya, atau baru akan sisakan waktu atau sempatkan waktu untuk bermain setiap hari bersama anak. Paling tidak senggangannya 15 menit sehari 3 kali dalam seminggu. Tapi bermain yang benar-benar hadir. Jadi jangan ada gadget di antara kita. Sudah masing-masing main gadget. Antara orang tua dengan anak. Mainlah seperti bagaimana mereka main. Tidak juga mengajari anak cara mainnya seperti apa, enggak. Ikuti aja anak memainkan seperti apa dan cobalah untuk masuk ke dalam dunianya. Larut ya. Larut dalam dunianya. Jadi istilah saya, ya jadilah anak-anak gitu. Jadilah anak-anak ketika bermain bersama anak-anak. Itu akan long lasting. Itu akan, kita ingin memori itu atau ingatan itu yang anak rekam tentang kita. Karena masa anak itu berlangsung sangat singkat dan gak akan kembali lagi. Jadi jangan sampai kita menyesal kalau itu semua sudah berlalu. Itu masa-masa penting sekali berarti ya, Mbak Reni. Oke, terima kasih Mbak Reni, Mbak Nuri, dan sahabat Kilat. Baru saja Anda ikuti talkshow di Lighthouse Family mengenai bermain pada anak dan hakikat bermain. Dan kita baru saja berdiskusi bersama Nuri Indira Dewi dari childrencafe.com, juga Mbak Reni Oceanita Nasution MPSI, dan saat ini Associate di Biro Psikologi Fajar Asa Balikpapan, di Divisi Training dan Lembaga Psikologi Terapan di Universitas Balikpapan. Terima kasih, semoga memberikan pencerahan bagi para orang tua ya. Karena itu ternyata menurut Mbak Reni itu masa keemasan yang mungkin tidak akan terulang lagi ya. Jadi betapa penting itu ya. Betul, penting sekali. Oke, dan sahabat Kilat, jika Anda ingin mengetahui informasi lebih lengkap, silakan Anda juga bisa mengunjungi websitenya di www.childrencafe.com atau like fanpage-nya di Children Cafe, atau Anda bisa kontak ke email info@childrencafe.com atau melalui SMS atau menghubungi ya nomor HP di 0818 09 19 4940. Baik. Mungkin buat Mbak Reni silakan info yang kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa di WhatsApp di 0878 1248 9391. Atau kalau Facebooknya di Reni Oceanita. Oke. Nanti nyumbang tulisan ya di childrencafe.com ya. Oke. Baiklah, terima kasih Mbak Nuri, Mbak Reni Terima di kasih, Pak sore hari ini. Semoga memberikan pencerahan bagi para orang tua. Amin, amin. Terima kasih juga sahabat Kilat, dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang sudah dimulai ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Ki Bastian, juga kedua narasumber kita undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangles, inspiring sound. K-Light FM.